Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum. Kapernaum itu adalah Kafarnaum, ya. Naum itu adalah desanya Naum. Kafir itu desa, ya. Kafarnaum. Tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah? Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Jika Bapak Ibu dan saya membaca Alkitab, entah dari Kejadian sampai kitab Wahyu, maka kita akan menemukan perkataan-perkataan Tuhan dengan 2 kategori yang berbicara mengenai apa yang Tuhan mau Dia kerjakan untuk kita. Itu hal yang pertama yang akan kita dapatkan. Dan yang kedua, kita akan mendapatkan apa yang Tuhan katakan agar supaya kita lakukan untuk Tuhan. Jadi ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Kalau kita baca Lukas pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, ketika mereka datang, 4 orang ini membawa seorang lumpuh dengan tilamnya, dengan tempat tidurnya. Ketika mereka datang untuk menemui Yesus, rumah itu sudah sesak penuh. Pintu itu sudah tertutup, mereka nggak bisa masuk. Tapi saya percaya bahwa mereka tidak hanya melihat pintu yang tertutup. Mereka tahu kalau satu pintu tertutup, maka pintu yang lain bisa dibuka bagi mereka. Dan Alkitab berkata bahwa mereka mencari pintu yang lain, mereka membuka genteng atap rumah itu dan menurunkan orang lumpuh itu. Dan hasilnya orang lumpuh itu disembuhkan oleh Tuhan. Dalam kehidupan ini, ada rancangan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa Tuhan menjanjikan kehidupan. Saya juga percaya bahwa Tuhan menjanjikan pintu-pintu pertolongan. Berapa banyak Anda yang percaya? Saya percaya Tuhan menjanjikan pintu-pintu yang terbuka dalam kehidupan kita, yang akan Tuhan kerjakan dengan cara yang ajaib. Namun ada sebuah fakta yang seringkali kita hadapi dalam kehidupan ini adalah kita menghadapi pintu tertutup. Lukas pasal 2 tadi, ayat 1 sampai ayat yang ke-12, ketika 4 orang ini membawa saudaranya atau temannya atau tetangganya orang lumpuh ini, ketika mereka datang, mereka mendapati bahwa pintu tertutup, sulit menemui Yesus. Dan ada 2 respons yang kita bisa berikan ketika kita mendapati pintu tertutup. Yang pertama, menyerah dengan keadaan, atau sebaliknya, melakukan sesuatu untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu mau reaksi yang ketika kita menghadapi pintu tertutup dalam bisnis, dalam pergumulan, ya, dalam keuangan mungkin, dalam studi, dalam pelayanan, ada 2 respons yang akan kita berikan. Menyerah, ya memang ini nasibku, ya aku pasti dilahirkan seperti ini. Ataukah saudara berkata bahwa saya mau melakukan sesuatu untuk mendapat pertolongan dari Tuhan.
Atau saudara berkata, saya mau berdoa dengan sungguh-sungguh, saya mau ibadah dengan sungguh-sungguh, saya mau baca Alkitab dengan sungguh-sungguh, saya mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Keputusannya ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Dalam hal ini kita lihat bahwa orang lumpuh itu berjalan karena keputusan 4 orang ini yang tidak hanya memandangi pintu yang tertutup. Pertanyaannya adalah, benarkah pintu jawaban dari Tuhan itu tertutup? Benarkah pintu jawaban ketika mereka datang pintu tertutup? Benarkah pintu jawaban dari Tuhan itu tertutup? Jika kita melihat firman Tuhan atau kebenaran yang tadi kita baca, bukan pintu jawaban doa yang tertutup. Kalau saya renungkan, bukan pintu jawaban doa yang tertutup, tetapi kita yang belum bisa melihat pintu yang dibukakan oleh Tuhan sebagai jawaban doa kita. Jadi ketika mata kita bisa melihat, ini tertutup pintunya, nggak mungkin ada jalan keluar. Datang kepada Tuhan. Kebenarannya adalah Tuhan adalah jawaban. Tuhan akan membuka pintu bagi kita, kesempatan bagi kita. Pintu rumah boleh tertutup, tapi pintu yang akan Tuhan bukakan kepada saudara, pintu mujizat masih terjadi kepada orang lumpuh ini. Kalau kita belajar dari Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12 tadi, maka ini mengenai kisah di mana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang lumpuh. Seperti yang tadi kita baca, Alkitab berkata mereka datang dengan iman. Terutama pada ayat yang kedua. Boleh tunjukkan Markus pasal yang kedua, ayat yang kedua. Mereka datang dengan iman. Ya, Markus 2 ayat yang kedua. Alkitab katakan, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Artinya sulit untuk ketemu Yesus, sulit. Dan sepertinya pintu telah tertutup. Mereka datang dengan iman. 4 orang ini datang dengan pengharapan akan pertolongan Tuhan buat sahabat mereka yang lumpuh. Namun masalah terjadi karena rumah itu sudah sesak dan penuh. Tapi mari kita belajar pagi hari ini beberapa prinsip kebenaran. Kalau saudara lihat, Anda mendapati pintu tertutup. Tema khotbah pagi hari ini kan, apa yang dilakukan ketika pintu tertutup? Apa yang saudara dan saya lakukan ketika mendapati pintu tertutup? Maka hal yang pertama adalah buang semua alasan dan maju terus. Amin. Buang semua alasan dan maju terus. Tulis, Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Ketika pintu tertutup, saya mau buang semua alasan dan maju terus. Tahun 2024 adalah bukan tahun putus asa. Tahun 2024 bukan tahun yang hands up, yang menyerah. Tahun 2024 adalah tahun membuang semua alasan dan maju terus. Banyak kali ketika orang melihat pintu tertutup dan dia buat alasan. Banyak kali ketika dia gagal, disuruh coba lagi, dia selalu buat alasan. Tidak mau maju. Tapi hari ini semua orang hebat, semua orang sukses adalah mereka yang jatuh berkali-kali, gagal berkali-kali, mengalami pintu tertutup berkali-kali. Tapi mereka buang semua alasan. Pada mereka tidak ada alasan, yang ada pada mereka alasan satu-satunya adalah mereka percaya Tuhan menyertai mereka, Tuhan adalah pintu bagi mereka, dan mereka terus melangkah maju. Kalau mereka tidak dapat berlari, maka mereka berjalan. Kalau mereka tidak dapat berjalan, maka mereka merayap. Yang penting mereka tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Sebenarnya mereka punya alasan untuk membawa pulang kembali orang yang lumpuh ini. Alasannya karena tempatnya sesak dan penuh. Tidak ada jalan masuk, pintu pun tertutup, sesak oleh begitu banyak orang. Mungkin juga mereka beralasan bahwa pada saat itu, Tuhan Yesus sedang bukan melakukan acara kesembuhan. Bisa saja. Tapi dia sedang mengajar. Ya. Oh, hari itu Tuhan nggak mood menyembuhkan orang. Mereka bisa alasan aja. Karena sudah melihat bahwa pintu itu sudah tertutup, sesak penuh. Kedua alasan ini sebenarnya cukup untuk membuat mereka pulang ke rumah mereka. Jadi alasan pertama adalah membawa pulang kembali orang lumpuh itu karena tempat sesak penuh. Yang kedua, mereka mencoba untuk menterka-terka, mencoba untuk membangun sebuah analisa. Oh, mungkin hari ini Tuhan tidak menyembuhkan orang. Mungkin Tuhan sedang mengajar. Kemudian mereka pulang.
Dan kedua alasan ini sebenarnya cukup untuk membuat mereka pulang ke rumah kembali. Namun, kebenarannya adalah jangan sembunyi atau cari pembenaran di balik alasan-alasan. Haleluya. Kalau hari ini Bapak Ibu lihat, sepertinya kita punya alasan untuk tidak mengandalkan Tuhan, maka berhenti. Jangan cari alasan, jangan buat-buat alasan, terus melangkah maju. Karena Tuhan selalu menyediakan jawabannya. Katakan yes and amen. Karena Tuhan mengerjakan mujizatnya dengan cara yang seringkali di luar pemikiran dan rencana kita. Karena itu jangan pernah mengkotakkan Tuhan, mengkotakkan cara Tuhan, mengkotakkan sesuatu yang Bapak Ibu tidak bisa masuk ke sana melalui pikiran kita, karena pikiran kita terbatas. Berapa banyak di antara kita pada waktu bertemu dengan jalan yang buntu, berapa banyak kita yang waktu bertemu dengan pintu yang tertutup, kita kemudian punya segudang alasan, dan bahkan alasan yang logis, untuk kita berhenti mencoba. Sehingga akhirnya jawaban yang tinggal satu langkah lagi. Sehingga akhirnya keberhasilan, kemenangan yang tinggal satu langkah lagi, tidak bisa kita gapai, karena terlalu banyak alasan yang logis. Dua alasan tadi, semua tempat penuh, tidak ada jalan masuk. Oh, mungkin Yesus hari ini tidak mood untuk melakukan mujizat. Dia sedang mengajar banyak orang. Dua alasan itu bisa menjadi alasan yang logis untuk kita berhenti, sehingga kita tidak mengalami yang namanya mujizat dari Tuhan. Namun pagi hari ini, jangan pernah berhenti untuk bergumul terus. Jangan pernah berhenti untuk datang kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk mau dituntun kepada jalan, kepada pintu-pintu jawaban doa. Jangan pernah saudara dan saya berhenti di tengah jalan. Terus maju. Dan jangan buat alasan. Kalau hari ini Bapak Ibu belum lihat jawaban, bukan berarti Tuhan tidak jawab. Terus maju dan jangan berhenti. Seperti pengalaman 4 orang ini, ketika pintu sudah tertutup, mereka masih berusaha dengan membuka atap. Wow. Dan itu adalah tindakan iman mereka, yang sangat sadar bahwa mereka perlu pertolongan Tuhan Yesus bagi sahabat mereka yang lumpuh. Ada banyak orang yang mau cuma dilayani. Ada banyak orang yang cuma pasif, yang cuma duduk. Tapi 4 orang ini mereka aktif. Iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Menurut kitab Yakobus. Yakobus berkata, tunjukkanlah imanmu, dan aku akan menunjukkan perbuatan-perbuatanku. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau saudara berkata bahwa aku percaya Tuhan, Tuhan sanggup menolongku, maka tidak boleh ada banyak alasan. Harus terus melangkah, harus terus percaya. Karena iman Kristen itu adalah bukan melihat baru percaya. Justru kita tidak lihat, namun percaya. Kalau kita lihat baru percaya, ya banyak orang juga lakukan itu. Banyak dunia ini sudah menawarkan begitu banyak hal yang biasa saja. Dengan Tuhan, Tuhan menawarkan hal yang tidak biasa kepada saudara. Itu yang disebut dengan miracle. Dan Tuhan mau saudara dan saya mengalami miracle every day, every morning. Amin. Tuhan mau saudara mengalami miracle every week. Ya. Tuhan mau saudara mengalami miracle setiap bulan. Tuhan mau saudara mengalami miracle selama 2024 ini. Tuhan mau Anda dan saya mengalami mujizat, pintu mujizat. Tapi ada bagian kita. 4 orang ini, mereka tidak hanya melihat pintu yang tertutup. Mereka tidak hanya melihat bahwa tidak ada jalan. Mereka memilih untuk membuka genteng rumah. Dan itu bukan rumah mereka. Resikonya mereka harus bayar. Resikonya mereka harus perbaiki. Tapi mereka tahu Tuhan ada di dalam. Ini tindakan iman. Dan tindakan ini membuat Tuhan bertindak untuk menyembuhkan orang lumpuh itu. Karena iman dari 4 orang ini. Maka hal yang kedua yang ingin saya jelaskan kepada Bapak Ibu adalah milikilah pendukung iman. Pendukung iman bisa suamimu, pendukung iman bisa istrimu. Haleluya. Pendukung iman bisa saja gembalamu, teman kerjamu. Karena itu bergaulah dengan orang-orang yang mendukung imanmu. Kelilingilah diri saudara dengan orang-orang yang mendukung mimpimu, mendukung visimu. Bergaulah dengan orang-orang yang menolong kau ketika kau ada di dalam lembah-lembah kekelaman,
Ketika engkau butuh pertolongan, maka mereka mendoakanmu, mereka memberikan kepadamu semangat, mereka memberikan kepadamu arahan. Jangan bergaul dengan orang yang membawa Anda semakin jauh dari Tuhan. Jangan bergaul dengan orang yang membawa Anda semakin kerdil rohani saudara. Bergaullah dengan pendukung iman, orang-orang yang mendukung iman saudara. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Wow! Apakah pintu tertutup bagi orang lumpuh ini? No. Secara pandangan mata, tidak ada jalan masuk melalui pintu itu. Tapi pintu rohani, selalu Tuhan sediakan kepada orang yang mau berusaha, yang tidak punya alasan, dan terus maju. Yang memiliki pendukung iman. Kalau tanpa 4 orang ini, orang lumpuh tetap jadi lumpuh. Tapi karena iman 4 orang ini, Tuhan berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ketika melihat, kita melihat di sini, Tuhan melihat iman mereka. Ketika Anda bergaul dengan seseorang, lihat iman mereka. Apakah mereka orang percaya? Apa mereka sungguh-sungguh dengan Tuhan? Karena milikilah pendukung iman. Akan menolong saudara ketika Anda dan saya mengalami, mungkin Anda nggak lumpuh secara fisik, tapi lumpuh rohani. Anda nggak bisa berjalan, masalah persoalan datang. Dan datang melingkupi saudara, datang dan seperti Anda dalam penjara, kebebasanmu. Betul-betul Anda tidak bebas untuk berjalan, tidak bebas untuk mengekspresikan apa yang harusnya Anda ekspresikan. Maka Anda butuh pendukung iman. Anda butuh orang-orang seperti 4 orang ini, yang mengangkat saudaranya, mengangkat temannya, membongkar genteng rumah orang, dan menurunkan temannya di depan Yesus. Iman para sahabat inilah yang membawa kesembuhan bagi orang lumpuh ini. Wow. Dan saya percaya saya sedang bicara kepada orang para pendukung iman di pagi hari ini. Saya percaya bahwa saudara adalah orang pendukung iman, pendukung suamimu, pendukung istrimu. Anda adalah pendukung orang tuamu, orang tua pendukung anak-anakmu. Kita pendukung temanmu, rekanmu, sahabatmu. Dan kita perlu para pendukung dalam pertumbuhan iman kita yang mau mendukung kita dalam pergumulan. Amin. Dan Tuhan menempatkan orang-orang yang demikian di sekitar kita, yang mau untuk menguatkan dan mendukung kita. Wow. Dengan kata lain begini, prinsip yang sama yang juga harus kita terapkan adalah jadilah pendukung bagi orang lain juga. Ya, saya ingat ya ketika masih bujangan dulu, kami punya kelompok anak-anak muda yang kalau sharingnya itu bisa sharingnya dari jam 8 malam sampai jam 6 pagi, saudara. Bayangkan, sharing firman Tuhan, kamu dapat apa? Sharing berdoa. Bayangkan bisa sharing sampai subuh. Setelah itu pulang ke rumah, mandi, masuk kantor, masuk kerja. Atau ada yang pergi kuliah. Ada kalinya dulu masih telepon pakai koin itu ya, nggak bisa, kalau telepon dari rumah pasti bayarnya mahal, jadi tukar koin 1.000 atau 2.000, kemudian telepon uang 100 dimasukin, telepon hanya cuma sharing firman Tuhan. Kamu dapat firman Tuhan apa hari ini? Apa yang Tuhan bicara apa kepada kamu? Apa yang Tuhan bicara kepada kamu? Apa yang Tuhan bicara kepada saya? Di sharing, saudara, itu bisa sharing sampai bisa 30 menit hanya melalui telepon umum, bisa 1 jam melalui telepon umum. Dengan kata lain, prinsip yang sama juga harus kita terapkan. Jadi pendukung bagi orang lain. Dan saya lihat bahwa teman-teman ini, mereka bertumbuh secara rohani, dan mereka menjadi kuat. Mereka bukan orang yang super, tapi karena ada teman-teman pendukung iman, maka yang tadinya lemah jadi kuat karena firman Tuhan. Yang tadinya tidak bisa, jadi bisa karena firman Allah mengajar mereka. Dan ada pendukung-pendukung iman yang ada di sekitar mereka. Kalau kita suami atau kita istri, jadilah pendukung iman. Dorong anak-anakmu, berikan semangat kepada istrimu, berikan semangat kepada suamimu, berikan semangat kepada anak-anakmu, berikan semangat kepada saudara-saudaramu, sehingga mereka jadi orang yang berbuat baik. Ingat bahwa berbuat baik memang tidak menyelamatkan. Tetapi orang yang diselamatkan, kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, pasti harus berbuat baik. Karena menjadi orang baik dan suka menolong itu adalah sebuah identitas kerajaan Allah yang Tuhan berikan bagi orang percaya.
Ketika kita bisa berbuat baik, menolong orang lain, berikan kekuatan kepada orang lain, mendoakan orang lain, maka identitas kerajaan Allah melekat pada saudara, ada pada saudara. Amin. Berbuat baik, itu bukti bahwa Bapak kita baik. Kalau dalam keluarga kita, papa mamanya baik, pasti akan turun kepada anak-anaknya juga baik, karena DNA itu mengalir. Yesus berkata, akulah Bapa yang baik. Kalau kita adalah anak-anaknya, maka kita juga anak-anak yang baik. Betul, berbuat baik tidak menyelamatkan. Tapi menjadi sebuah identitas, lifestyle, gaya hidup kita, sehingga orang bisa melihat bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadilah pendukung iman bagi orang lain. Bergaulah dengan orang yang menolong saudara, mendukung saudara. Jangan bergaul dengan orang yang menjatuhkan saudara, yang hanya melihat sisi-sisi negatif saudara. Jangan bergaul dengan orang yang suka cemburu, yang suka ngomong hal-hal yang tidak membangun. Saudara dan saya tidak akan pernah bertumbuh. Percayalah, tidak akan pernah bertumbuh. Tapi bergaulah dengan orang-orang yang menolong saudara, memberikan kekuatan kepada Anda, yang tidak cemburu ketika Anda dipromosi, dan tidak marah ketika Anda diangkat lebih tinggi daripada dia. Orang ini akan terus menjadi pendukungmu karena dia tahu bagian yang Tuhan percayakan kepada dia. Jadi yang pertama itu, jangan buat alasan, teruslah maju. Yang kedua, kita harus jadi pendukung iman, sehingga kita tidak takut dengan pintu yang tertutup. 4 orang ini, mereka tidak berhenti. Mereka berkata kepada teman mereka yang lumpuh, ini saudara mereka yang lumpuh, nggak usah takut, hari ini kita akan cari jalan lain, buka genteng rumah. Gentengnya nanti selesai itu kita akan bayar. Kita akan bilang kepada tuan rumahnya, kita akan kerjakan, kita akan beli material kembali. Itu pendukung. Mereka tidak lari dari tanggung jawabnya. Tapi satu hal, mereka mau ketemu Yesus. Dia adalah pintu kesembuhan, pintu pemulihan bagi saudara mereka yang lumpuh. Yang ketiga, milikilah iman yang teguh. Milikilah iman yang teguh. Iman itu menjadi fondasi yang penting bagi setiap orang percaya. Imanlah yang membuat kita terus mencari Tuhan dan memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Kemudian ayat yang ke-6 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu punya dasar. Dasar iman itu ada 2, kasih dari Allah. Allah berkuasa, itu dasar iman. Dasar iman adalah kasih dari Allah. Allah berkuasa. Imanlah yang membuat kita terus mencari Tuhan. Kalau saudara lihat seseorang terus cari Tuhan, karena dia percaya, karena dia beriman, memiliki kehidupan yang berkenan kepada Allah. Iman itu dari bahasa Yunani pistis, dari akar kata pisteo. Pistis itu atau bergantung kepada sesuatu. Tapi pisteo itu artinya begini, sesuatu yang pegang kita dan kendalikan kita. Jadi sebenarnya bicara tentang iman itu adalah bicara tentang Tuhan yang memberikan kepada kita iman melalui firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Ibrani 11 ayat yang ke-6 berkata begini, tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau saudara datang kepada Tuhan pagi ini tanpa iman, tanpa percaya, Anda tidak berkenan kepada Allah. Kata berkenan Anda tidak dikasihi oleh Allah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kata berkenan artinya dikasihi. Anda tidak mungkin orang dikasihi oleh Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. 4 orang teman saudara orang lumpuh ini, mereka percaya bahwa Tuhan akan menolong saudaranya. Karena itu mereka buat segala cara, mencoba dengan segala cara untuk cari pintu untuk mendapatkan Yesus. Pintu rumah tertutup karena banyak orang, tapi genteng atap rumah mereka buka. Karena mereka percaya barang siapa berpaling kepada Allah, maka dia harus percaya bahwa Allah ada. Dan ketika Tuhan ada, dia memberi upah, dia memberi kesembuhan, dia memberi pemulihan, dia memberi kesejahteraan, pertolongan kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Imanlah yang membuat kita tidak berhenti ketika ada pintu yang tertutup.
Bapak Ibu tulis di kolom komentar, imanlah yang membuat kita tidak berhenti ketika ada pintu yang tertutup. Imanlah yang membuat kita untuk terus berusaha melakukan apa yang bisa kita kerjakan. Kalau hari ini orang berkata nggak mungkin, lakukan kembali kalau itu Roh Kudus dorong saudara lakukan. Kalau hari ini Anda jatuh, bangun kembali. Kalau hari ini Anda salah, belajar kembali. Kalau Anda nggak pernah buat salah, Anda nggak akan tahu cara berbuat benar. Amin. Imanlah yang membuat kita untuk terus berusaha dan melakukan apa yang bisa kita kerjakan. Karena iman yang sejati selalu melahirkan tindakan. Iman yang sejati bukan cuma asal ngomong, orang kata asbun, asal bunyi. Bukan iman yang mati tanpa tindakan. Iman yang sejati adalah iman yang disertai dengan tindakan. Yakobus pasal 2 ayat 26 berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi ketika saya doakan saudara misalnya, Anda sakit, kakimu tidak bisa berjalan, dan Anda minta didoakan supaya berjalan, maka ketika Anda dengarkan doa, Anda harus percaya bahwa Anda sudah jalan. Selesai itu Anda tidak bisa berdiri, berdirilah. Kalau Anda berdiri, Anda jatuh, merayaplah dan berusaha bangkit. Ketika Anda bangkit, maka kuasa Allah akan dinyatakan bagi kita. Ingat ketika Petrus dan Yohanes ketemu dengan seorang lumpuh di depan bait Allah. Mereka, orang lumpuh itu minta-minta, tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Yesus orang Nazaret itu bangkit berjalan. Ketika Petrus katakan itu, orang lumpuh itu masih lumpuh. Tapi Petrus bertindak dengan iman. Dia pegang tangan orang lumpuh itu dan menarik dia berdiri. Ketika dia tarik berdiri, orang yang tidak pernah berdiri, tiba-tiba mata kakinya jadi kuat. Tulangnya kembali, sel darahnya kembali muncul. Anatomi tubuh berfungsi dengan sempurna. Yang tadinya lumpuh, kembali melompat-lompat dan disembuhkan oleh Tuhan. Orang yang memiliki cuma bicara iman tanpa perbuatan, Rasul Yakobus berkata, itu seperti tubuh tanpa roh. Demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Iman selalu memberikan energi. Iman selalu memberikan kekuatan untuk terus melangkah, mencari pertolongan Tuhan. Dan saya percaya bahwa orang-orang yang beriman tidak pernah kalah. Orang-orang yang beriman, mereka akan ada di gunung-gunung kemenangan. Mereka akan ada di tempat-tempat yang tinggi, di mana orang lain tidak akan ada di sana. Orang-orang beriman seperti Raja Wali dewasa yang membangun sarangnya di bukit-bukit batu yang paling tinggi, yang sulit dijangkau oleh predator, yang sulit dijangkau oleh binatang-binatang yang lain. Demikianlah itu bagi orang-orang yang beriman. Ketika saudara dan saya beriman, tidak ada pintu yang akan tertutup. Anda juga tidak buat alasan, Anda terus maju. Anda akan punya pendukung-pendukung iman. Dan saudara dan saya akan memiliki iman yang teguh. Amin. Katakan amin. Ketika menghadapi pintu yang tertutup, teruslah cari Tuhan. Jangan punya alasan. Karena dengan iman yang teguh, karena selalu ada pintu lain yang sudah dibukakan oleh Tuhan. Katakan yes and amen. Katakan amin, saya diberkati pagi hari ini. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya diberkati pagi hari ini. Bapak di sorga, terima kasih untuk pagi ini. Kami percaya firman-Mu, ya dan amin. Dan ketika kami menghadapi pintu tertutup, maka kami tidak buat alasan. Tapi kami mau terus berjalan maju. Kami percaya bahwa kami harus mencari orang-orang pendukung iman, teman-teman pendukung iman, rekan-rekan pendukung iman. Dan kami akan memiliki yang namanya iman yang teguh, sehingga kami menjadi pemenang kehidupan. Hamba berdoa pagi hari ini meteraikan firman-Mu Tuhan, sehingga kami jadi kuat, kami menjadi pemenang kehidupan. Kami akan melihat yang belum pernah kami lihat, akan dimeteraikan atas hidup kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus,